Perkenalkan, nama saya Oktaviana Mariatini, NIM 877735235, Prodi Guru PGSD. Saya dari Universitas Terbuka Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. Nah, Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah panjang sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga referensi. Nah, sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Nah, peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui pidato Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soekarno. Peristiwa ini mencerminkan nilai kemusyawaratan, persatuan, dan penghormatan atas perbedaan pendapat untuk kepentingan bangsa. Nah, berikut adalah rincian peristiwa penting sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945. Pada Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Nah, sidang ini merupakan momentum krusial di mana berbagai pemikiran mengenai dasar negara, mulai dari paham kebangsaan hingga keagamaan, disampaikan, didebatkan, dan dirumuskan dengan semangat kekeluargaan untuk merdeka. Nah, nilai Pancasila yang tercermin nilai kerakyatan atau musyawarah. Tokoh bangsa seperti Soekarno, Yamin, Soepomo bermusyawarah mencari kesempatan terbaik, bukan memaksakan kehendak. Nilai persatuan meskipun berbeda pandangan, para tokoh mengemukakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai rela berkorban, perumusan ini memakan waktu dan tenaga, namun dilakukan demi masa depan negara. Nah, refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda. Pelajaran yang dapat diambil penting dialog, toleransi, dan rendah hati dalam menerima perbedaan pendapat. Nah, kekuatan Indonesia terletak pada persatuan dan keseragaman. Nah, relevansi bagi generasi muda, nilai ini masih sangat relevan. Di era media sosial, musyawarah dan toleransi sangat dibutuhkan untuk memecah perpecahan. Generasi muda harus mencontoh semangat kolaborasi para tokoh bangsa untuk memecahkan masalah bangsa saat ini. Nah, secara keseluruhan, proses lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa dialog dan persatuan adalah kunci keadilan dan kemajuan. Sekian dari saya, terima kasih.